Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Bu, saya mengganggu waktunya sedikit. Saya ingin melakukan wawancara kepada Ibu terkait tata cara pengambilan keputusan dari pengalaman Ibu dalam menangani kasus dilema etika yang ada di SD Negeri Mangasah. Boleh Ibu? Ya, boleh. Oke Bu, saya langsung saja di pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SDN Mangasah Ibu? Ya, jadi selama ini untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Oh begitu Bu. Ya. Yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dan mungkin bisa Ibu berikan satu contoh kasus yang pernah Ibu tangani yang sangat sulit Ibu untuk mengambil keputusan. Oh ya. Jadi di sini dalam menjalankan pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu dengan seluruh guru-guru seperti pada kasus teman yang saat ini seperti Bu Rahma. Di sini saya merasa kasihan, ya karena dilihat dari latar belakang keluarganya, maka di sini saya banyak merasa kasihan. Kemudian memberikan kebijakan untuk supaya nanti jam pelajarannya baru datang karena di sini dia banyak mengeluh, banyak kekurangannya. Oh iya Ibu. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus? Langkah yang biasa saya lakukan adalah mengajak seluruh rekan guru untuk berdiskusi melalui rapat internal. Oh, jadi setiap ada kasus atau masalah diajak dulu rekan-rekan guru untuk rapat Bu. Iya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Di sini saya rasa hal yang efektif selama ini dalam pengambilan keputusan yaitu dengan selalu melakukan tindakan preventif atau pencegahan sebelum terjadinya permasalahan. Oke Bu. Kemudian kira-kira Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SDN Mangasah Bu? Kalau di sini di SD Negeri Mangasah, tantangan saya dalam mengambil keputusan itu jika dalam kasus tersebut ada orang yang dekat dengan saya dan melibatkan rasa atau sisi kemanusiaan. Oh, jadi agak berat Bu ya kalau misalnya rasa kasihan terus dekat, jadi agak sulit mengambil keputusan. Iya begitulah. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau ada jadwalnya atau bentuk atau prosedur seperti yang Ibu jalankan? Kalau ini tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Oh, jadi langsung saja Bu, tidak menunggu lagi beberapa hari atau apa, langsung? Iya, tidak ada jadwal khusus. Oke Bu, kemudian apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus dilema etika Ibu? Selama ini yang selalu membantu saya dalam mengambil keputusan yaitu guru-guru, karena saya selalu melibatkan guru-guru untuk meminta pertimbangannya. Oke Bu, yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dalam keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil suatu keputusan.
Berarti Bu, Ibu melihat dulu budaya apa yang ada di sekolah, Oh iya, kemudian barulah mengambil keputusan. Keputusannya itu Bu, apakah Ibu lihat manfaatnya atau apakah ada yang merugikan orang lain? ya keputusannya di situ diperhatikan dulu apakah ini tidak mengganggu orang lain. Ya. Oh, oke Bu. Cukup Bu, mungkin sekian dari wawancara saya hari ini. Terima kasih Bu atas waktu yang diluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Pak, saya mengganggu waktunya sedikit karena saya ingin melakukan wawancara terkait tata cara pengambilan keputusan Bapak sebagai kepala sekolah di SD Impres Katangka. Ya, tidak apa-apa Bu, saya tidak mengganggu Bu. Silakan Bu. Ya Pak, saya langsung saja. Saya memiliki beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh iya, kalau menurut saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika, tentunya saya selaku kepala sekolah, saya berusaha melihat dan memikirkan nilai-nilai kebajikan apa yang bertentangan atau menjadi dilema dari kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami. Walaupun kita ketahui bahwa dalam mengambil keputusan itu kadang kadang kurang tepat, dan mungkin merugikan orang lain dalam hal yang mungkin kasus yang berat. Oh iya Pak. Ya. Yang kedua Pak, selama ini di sekolah Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, kalau menurut saya ini pernah ada beberapa kasus yang terjadi, tapi saya sampaikan kasus yang baru-baru terjadi, yaitu adanya kasus tawuran anak-anak siswa antara siswa dari Lakium sama-sama dengan Mangasa itu datang di sekolah saya SD Katangka. Itu masalahnya hanya masalah sepele sebenarnya, tidak bisa diperpanjang masalahnya. Cuma kadang mungkin anak-anak, namanya juga anak-anak, emosinya masih labil. Ya Pak, itu masalahnya cuma masalah main bola. Ya bertanding katanya mungkin uji coba kah. Ada yang mungkin yang kalah. Ya biasanya tidak menerima kekalahannya, tidak sportif, ya emosi tanpa memikirkan hal-hal yang mungkin ada dampak negatifnya terhadap mereka yang tawuran saat itu. Ini saya dalam hal ini karena anak-anak itu datang di sekolah saya mencari yang siswa dari SD Katangka. Sempat mau di depan sekolah ya. Dia sempat di situ aku lempar batu. Ada satu orang guru langsung bertindak, langsung turun di lapangan di depan. Kemudian dia menyampaikan kepada saya. Saya langsung mengatakan bahwa ambil tindakan saja, kita selesaikan secara damai, secara kekeluargaan, jangan sampai sebentar masalahnya lebih panjang lagi. Iya betul itu Pak. Mungkin itu kasusnya, ternyata kasusnya bisa diselesaikan dengan sederhana dan sampai sekarang tidak ada lagi ribut-ribut masalah kasus itu. Oh iya Pak. Yang ketiga Pak, kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan
selama ini dalam pengambilan keputusan, Pak? Kalau menurut saya langkah-langkah yang atau prosedur yang biasa kami lakukan, tentunya yang pertama saya tentunya koordinasi lagi dulu dengan guru-guru. Ya, tentunya kita harus melihat perannya guru juga, karena betul, dia Pak. yang bersentuhan langsung dengan siswa Iya, peserta yang didik. mengalami kasus. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam hal ini harus ada pertimbangan, ya, yaitu dengan melihat dulu kondisinya seperti apa yang di tengah dihadapi, kemudian siapa yang terlibat. Nah, kalau kasus yang saya sampaikan tadi ya tentunya yang terlibat siswa Siswa. beda sekolah, iya, ada dari Lakiung, dari Mangasa, dan sekolah saya sendiri STI Katangka. Nah, kemudian kami selalu melihat fakta apa yang ada, apa yang terjadi, kemudian kami melakukan mungkin rapat atau bermusyawarah dengan guru-guru sebelum kami mengambil keputusan tersebut. Ya, Pak. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Hal-hal yang sangat efektif selama ini, dan bukan hanya satu kali kasus terjadi di sini, ya mungkin banyak kasus, dan saya anggap yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ya tentunya yang pertama adanya komunikasi, ya komunikasi dengan para guru. Artinya kami selalu koordinasi dengan guru-guru, tentunya mulai dari guru kelas 1 sampai kelas 6. Pasti masing-masing punya kasus yang mungkin biasa disampaikan dalam rapat. Biasanya kami mengadakan rapat rutin setiap bulan. Nah, kemudian para guru itu di sekolah ini biasanya menyampaikan sejauh mana permasalahan itu, sejauh mana masalah itu muncul dalam pas kegiatannya sehari-hari. Ya, Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berupa bentukkah atau prosedur seperti yang biasa Bapak jalankan? Kalau masalah jadwal mungkin karena biasanya kasus itu terjadi secara tiba-tiba, makanya kami tidak ada jadwal dan kami langsung menyelesaikan permasalahan tersebut atau kasus tersebut, ya, menyelesaikan bersama-sama dengan bermusyawarah dan menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi artinya kita langsung selesaikan itu hari, kalau bisa selesai. Ya, kalaupun memang ada waktu, ada pemanggilan orang tua, ya nanti besoknya baru kita berembuk lagi bermusyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Iya, Pak. Itu menurut saya. Berarti langsung action saja, Pak? Iya, action saja, tidak ada tidak menunggu jadwal. Kapan tidak ditentukan jadwalnya, kapan begitu bisa diselesaikan. Kalaupun itu hari bisa diselesaikan. Iya, betul itu, Pak. Iya. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, tentu saja ada, ya, yaitu para guru yang selama ini selalu membantu saya dalam mengambil keputusan apabila ada masalah yang terjadi di sekolah kami. Kami selalu mengadakan rapat, sharing, berdiskusi atau membicarakan masalah yang terjadi sambil mencari solusinya bersama-sama sehingga kita bisa nanti mengambil keputusan yang tepat.
Berarti nih Bapak selalu memang Iya. berkolaborasi dengan Iya. guru-gurunya. Harus seperti itu, Iya. karena kepala sekolah harus ada koordinasi dengan guru, artinya bahwa harus ada kolaborasi, Iya, betul. yaitu bisa menyelesaikan satu masalah di sekolah kami. Ya Pak, terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak tadi sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalamannya Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Apa ya, pengalaman yang Bapak bisa petik, ya mungkin dari setiap pengambilan keputusan, yaitu melihat setiap sisi permasalahan dan dapat yang diberikan dampak didapatkan agar keputusan itu bisa dilaksanakan secara bijak dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya bahwa permasalahan ini ya tentunya harus selalu kita selesaikan tanpa merugikan semua pihak. Ya, itu mungkin yang saya sampaikan. Berarti harus betul-betul dipikirkan Ya, secara dipikirkan matang ya secara Pak. matang. Ya, seharusnya begitu. Ya, karena kalau tidak dipikirkan secara matang ya mungkin permasalahan atau kasus yang terjadi itu artinya tidak ada keputusan yang baik, ya tidak ada keputusan yang tepat yang bisa kita ambil, dan itu permasalahan itu akan berlangsung dan berlarut-larut terus Iya, betul itu. tanpa ada penyelesaian yang tepat. Iya Ya. Pak. Oke Pak, mungkin itu beberapa wawancara singkat saya Ya. terkait pengambilan keputusan. Mohon maaf ini Pak jika mengganggu Nggak Bapak. Iya. Terima kasih Pak, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.